berupa substansinya ya. Administratifnya teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kita coba cek di sini mengenai regulasi ya. Nah, apa sih yang menjadi regulasi standar untuk pendistribusian obat? Kalau kita perhatikan di sini ada undang-undang, ini yang hierarki perundang-undangan di Indonesia nomor 1 itu Undang-Undang Dasar 1945 yaitu paling top ya. Lalu di bawahnya ada undang-undang, baru kemudian hierarkinya ke bawahnya peraturan pemerintah. Jadi kalau kita lihat di sini undang-undang tentang kesehatan itu kan yang direvisi tahun 2023. Pendistribusian perbekalan kesehatan dilakukan oleh fasilitas pengelolaan kefarmasian, produsen atau distributor perbekalan kesehatan. Ya, jadi kita lihat di sini harus ada izin fasilitas pengelolaan kefarmasian atau sebagai produsen atau izin distributor untuk perbekalan kesehatan. Jadi distribusi itu tidak bisa oleh toko obat ya atau apotek. Distribusi itu jelas oleh distributor. Nah, pendistribusian perbekalan kesehatan dilakukan sesuai dengan cara distribusi yang baik. Nah, undang-undang kesehatan diturunkan kembali hierarkinya ke bawah menjadi peraturan pemerintah. Ini menerjemahkan undang-undang di atas tahun 2024 ya, nomor 28. Bunyinya kurang lebih sama, hanya sedikit penekanan. Jadi distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan, kalau undang-undang ini pendistribusian perbekalan kesehatan. Nah, di dalam hierarki regulasi di bawah itu sudah diterjemahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Dilakukan oleh fasilitas pengelolaan kefarmasian, produsen, distributor, sama ya. Nah, kemudian distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan dilakukan sesuai dengan cara distribusi yang baik, CDOB. Nah, CDOB inilah yang menjadi panduan distributor ya, untuk melakukan distribusi perbekalan kefarmasian atau sediaan farmasi dan alat kesehatan. Ya. Nah, kemudian hierarki turun ke bawah, ini ada peraturan Badan POM, ada peraturan Menteri Kesehatan misalkan ya. Nah, peraturan Badan POM yang mengatur CDOB menerjemahkan PP di atas itu PBF, WWF cabang dan fasilitas pengelolaan kefarmasian dalam menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat. Jadi teman-teman kalau kita cermati regulasinya, distribusi itu mencakup pengadaan, ya, penyimpanan, penyaluran obat dan bahan obat. Ya, harus sesuai standar CDOB, dan standar ini kalau kita baca di regulasi global dari WHO ini juga bunyinya kurang lebih sama. Nah, jadi ini bisa kita buktikan bahwa penerapan CDOB di Indonesia sertifikatnya itu bisa diakui global ya, karena regulasi dari Badan POM yang menerapkan cara distribusi obat yang baik itu sesuai dengan regulasi global. Bukan hanya CDOB ya, ada CPOB dan lain-lain. Nah, ini dasar hukum. Sekarang kita coba lihat lebih jelas ya. Nah, teman-teman di sini bisnis farmasi kita mulai dari tahap pengembangan. Teman-teman yang suka kerja di lab, suka di R&D, ini harus melakukan aktivitas tahap pengembangan dengan standar GCP, Good Clinical Practice, atau cara uji klinik yang baik. Ya. Nah, setelah teman-teman di tahap pengembangan di lab, kemudian di uji klinis sudah mendapatkan data, baru tahap persetujuan izin edar. Ini yang disetujui oleh Badan POM. Di situ direview mengenai bukti kemanfaatan, stabilitasnya atau mutunya, kemudian khasiatnya atau efikasinya. Quality, safety, efficacy di sini menjadi dasar Badan POM mengeluarkan NIE. Baru kemudian teman-teman yang ingin
kerja di produksi itu harus paham betul mengenai CPOB, Good Manufacturing Practice, ya. Saya intermezzo dulu ya. Dava, saya taunya Dava ya. Kenapa sih disebut Good Manufacturing Practice? Cara pembuatan obat yang baik, bukan cara produksi obat yang baik. Ini kan CPOB, teman-teman udah dapat ya bahannya. CPOB itu kan Good Manufacturing Practice. Kenapa bukan Good Production Practice? Dava. Menurut Dava gimana? Mau jawab Pak? Ya, mau jawab Pak. Mungkin kalau kenapa dinamakan cara pembuatan obat yang baik sendiri itu karena di dalam CPOB sendiri itu tidak hanya terfokus pada produksi, tapi juga beberapa parameter lain yang kayak diatur juga dalam CPOB gitu, yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan obat gitu. Jadi tidak hanya selama produksinya, tapi juga sebelum memulai produksi itu sendiri bagaimana dan setelah. Oke, begitu. Ya, bagus ya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang nanti mau kerja di pabrik, bukan hanya produksi ya. Seperti tadi yang Dava bilang, dari mulai penerimaan, penyimpanan, ya, warehouse, ya, produksinya, QC-nya, QA-nya, ya. Nah, itu masuk dalam manufacturing. Jadi bukan only production, tapi manufacturing. Karena production only a part of manufacturing ya. Hanya salah satu aspek dari produksi. Jadi namanya pembuatan, bukan produksi gitu ya. Nah, baru setelah jadi produknya, kita masuk nih ke tahap distribusi. Di sini good distribution practice. Nah, ada juga di sini good pharmacy practice. Artinya distribusi dan nanti aspek retail. Ya, di sini tahap distribusi dan aspek retail. Nah, distribusi seperti halnya manufacturing, not only production ya. Nanti kita cek apa aja sih yang ada di CDOB ya. Nah, baru kemudian pharmacovigilance nih. Setelah dipasarkan, teman-teman tetap harus melakukan monitoring efek samping obat ya, pharmacovigilance. Nah, jadi ini tahapan yang menjadi tugas dari farmasi untuk menerapkan regulasi. Kita nanti fokus ke CDOB sesuai topik hari ini. Nah, di sini saya ambil teori dari Porter, ya, Michael Porter. Dia bilang dalam suatu bisnis, termasuk industri farmasi, ada yang namanya primary activities yang di bawah, ada yang namanya support activities yang di atas. Support itu apa aja sih? Ada infrastruktur pabriknya, ada human resources-nya, ada teknologinya, ada procurement-nya. Nah, primary activities adalah input, proses, output, marketing and sales, dan services. Oke. Ada yang punya pandangan nggak? Kita ngomong CDOB itu di poin yang mana sih di primary activities? Kalau CDOB, kalau tadi CPOB, makanya disebut manufacturing ya, bukan produksi. Pembuatan itu karena bukan hanya operasi tapi juga penerimaan sampai QC/QA dan outbound-nya. Oke, Fakih, Haikal, ada pandangan Fakih? Di poin mana sih CDOB ini bicaranya? Yuk Fakih. Pandangan Fakih apa nih? Apakah di inbound, operation, outbound, marketing and sales atau services? Fakihnya ngilang. John deh. Bantu Fakih, John. Mungkin yang outbound logistik. Exactly. Jadi outbound logistik, kita bicara mengenai CDOB. Nah, ini kita terjemahkan lebih detail. Bisnis proses farmasi, ya, di atas perencanaan, disupport oleh finance, di bawah
dari mulai pembelian, R&D, supplier, manufacturer, warehouse, distribution, retail, customer. John, yang mana poin untuk distribusi? Tadi sudah benar ya, outbound logistik. Kalau kita terjemahkan di sini, menurut John, yang mana terkait dengan CDOB? Distribusi itu yang mana? Setelah dari produksi tentunya ya. Gimana John? Mungkin ini dari warehouse ke distribution terus ke retail, tanpa dari distribution antara warehouse sama retail. Oke, benar. Ini yang akan kita bicarakan. CDOB itu melengkapi aspek warehouse, distribution, retail, customer. Bicara mengenai delivering dan retailing, ya. Jadi kalau teman-teman nanti kerja di distributor maupun di apotek, itu kerjanya harus berdasarkan CDOB. Warehouse, distribution, retail, and customer. Ya. Marketing and sales itu aspek yang lain. Nah, setelah CDOB, saya dapat tugas lagi nanti untuk share ke teman-teman, itu mengenai PPIC. PPIC itu ada di sini. Ya. Dari mulai procurement, dan sampai manufacturer, tapi ada irisan nih di supply chain itu mengenai warehouse dan distribution. Ini ada irisan antara CDOB maupun PPIC ya. Tapi ini kita sekarang fokus kepada CDOB yang ini dulu ya. Nah, jadi masalah rantai distribusi kita bicara dari mulai manufakturer, pabrik ya. Di sini sudah dipak nih jadi final product dalam botol atau dalam vial, masukin ke box ya, lalu disimpan di palet dan kemudian masuk ke transportasi. Dari transportasi dikirim nih ke kantor pusat ke kantor distributor. Nah, dari kantor distributor nanti disebarkan ke berbagai center distribusi, biasanya di tiap wilayah ya. Si palet ini masuk ke gudang utama pusat provinsi biasanya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Nah, baru dari distribution center ini transportasinya dalam bentuk box dan nanti dalam item-item retail itu masuk ke pusat layanan, baik itu apotek maupun pusat layanan kefarmasian, baru masuk ke consumer, bisa dokter ya, dan bidan dan lain-lain. Nah, jadi inilah yang disebut rantai distribusi produk, mulai dari dibuat sampai digunakan ya. Nah, apa sih penerapannya pada IFP? Ini instalasi farmasi pemerintah ya. Bisa untuk jaga mutu jelas ya, jalur distribusi dan ketelusuran dokumen dan produk sepanjang jalur distribusi. Karena biasanya banyak kebocoran teman-teman. Distribusi itu banyak kebocoran. Tiba-tiba aja teman-teman kaget ada produk teman-teman, misalkan nanti kalau ada yang kerja di pabrik, kok tiba-tiba ada di pasar pramuka gitu ya. Padahal itu sebetulnya ada kebocoran di jalur distribusi. Nah, saya masuk ke CDOB-nya. CDOB yang paling update itu tahun 2025 nih, nomor 20 ya. Yang sebelumnya itu tahun 2020. Tapi cuma sedikit perbedaan. Nah, CDOB ini mengcover distribusi penyaluran obat atau bahan obat ya, dan tujuannya memastikan mutu sepanjang jalur distribusi dan penyaluran sesuai persyaratan. Ada 9 aspek CDOB ya, 9 bab utama ya. Ada manajemen mutu, organisasi dan personalia, bangunan dan peralatan, dokumentasi, operasional, keluhan, kegiatan alih daya, inspeksi diri, dan transportasi. Ini 9 aspek utama CDOB, tapi juga ada bab tambahan lainnya terkait bahan obat,
produk rantai dingin, ya, tidak semuanya pakai produk rantai dingin ya, dan ada khusus narkotika. Nah ini yang diatur dalam CDOB. Nah sekali lagi teman-teman, aspek administratif teman-teman bisa search, baca sendiri di aturan Badan POM nomor 20 tahun 2025. Kuliah kita sekarang kita bicara masalah substantifnya aja, ya. Administratifnya baca sendiri, cermati, tapi kita coba bahas substantifnya. Nah, substansi dari aspek CDOB tadi ada 9 ya. Manajemen mutu, organisasi, bangunan peralatan atau infrastruktur, operasional, inspeksi diri, keluhan, kembalian, transportasi, sarana distribusi berdasarkan kontrak, dan dokumentasi. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Badan POM dalam pengawasan aspek distribusi? Jadi kalau teman-teman kerja nanti di industri, maka teman-teman akan dihadapkan kepada 2 aspek yang harus didaftarkan ya. Pertama produknya, itu registrasi obat, dan fasilitas produksinya. Pabrik teman-teman harus mendapatkan sertifikat CPOB atau GMP. Nah, dari 2 aspek inilah akan mendapatkan nomor izin edar. Jadi, nomor izin edar berarti bukan hanya dari satu produk, tapi juga dari dedicated facility. Ya. Misal nih, teman-teman ya, Kimia Farma punya pabrik di Pulau Gadung, Jakarta, dan punya pabrik di Medan, ya, masing-masing sudah mendapatkan nomor izin edar untuk produknya. Terus Kimia Farma bikin baru nih di Banjaran, gede banget gitu ya, dengan obat yang sama, kemudian formulanya sama, mesinnya juga mereknya sama, SOP-nya sama, prosesnya. Apakah menurut teman-teman nomor izin edar dari pabrik Pulau Gadung dan pabrik Medan otomatis nempel di pabrik Banjaran? Ada yang punya pandangan? Nah, Fakih Haikal udah gabung lagi. Fakih, ada pandangan? Baik Pak, kalau untuk nomor izin edar sendiri itu karena pabrik yang berbeda, pasti akan berbeda karena untuk tracingnya nanti barangkali nanti ada kesalahan atau keluhan nanti bisa di tracing ke pabrik yang bersangkutan. Oke, benar. Jadi teman-teman, walaupun obatnya sama, formulanya sama, SOP produknya sama, mesinnya pakai merek yang sama, apa yang diproduksi di Pulau Gadung maupun di Medan nggak bisa serta-merta diakui untuk yang di Banjaran. Karena nomor izin edar ini nempel datanya dari obatnya mungkin sama, tapi juga dari fasilitasnya. Ya. Nah, baru setelah itu distribusi ke distributor dan fasilitas pelayanan kefarmasian baru ke konsumen. Nah, selama proses inilah teman-teman sebagai farmasi nanti harus bisa menyampaikan ke regulator dalam hal ini Badan POM pengawasannya ya, bahwa fasilitas produksi itu akan diaudit ya, distribusi akan diaudit, dan dari konsumen pun akan ada pharmacovigilance. Nah, apa sih yang harus teman-teman kuasai di sini? Ada pengawasan obat ya, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi ya, sampling produk. Jadi sampling produk ini juga bisa diambil dari distribusi, bukan hanya dari pabrik ya. Nah, kemudian monitoring dan pharmacovigilance. Nah, kita coba sepintas cermati CDOB ya. Detailnya teman-teman bisa baca, bisa search sendiri. Tapi kita lihat di sini prinsip umum CDOB. Jadi bukan hanya distribusi ya, tapi pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pengembalian obat dan bahan obat ya. CDOB juga berlaku untuk obat donasi, bahan pembanding, dan obat uji klinis. Nah, jadi kalau teman-teman yang nanti tertarik pada uji klinis dalam mengirimkan obatnya
harus sesuai CDOB. Dan penyediaan obat memastikan mutu dan keamanan obat serta mencegah paparan obat palsu. Nanti kita sepintas kita bahas mengenai obat palsu ya. Nah, CDOB saya rangkum aja, bab 1-nya manajemen mutu, bab 2-nya organisasi manajemen dan personalia, bab 3-nya bangunan dan peralatan. Teman-teman sudah dapatkan materi CPOB, kurang lebih babnya sama, tapi nanti skupnya sedikit berbeda ya. Kalau di produksi itu jelas monitoring suhu ruangan untuk proses produksi, kalau ini untuk proses penyimpanan, pengepakan, dan distribusi. Nah, operasional apa aja sih? Ada kualifikasi pemasok, kualifikasi pelanggan, ada aspek penerimaan, penyimpanan, pemisahan obat, bahan obat, pemusnahan obat, bahan obat, penerimaan pesanan, pengambilan, pengemasan, pengiriman, dan ekspor impor. Nah, ini yang akan kita bahas, substansi dari operasional ini yang akan kita bahas di kuliah hari ini. Selebihnya, tadi kita lihat 9 bab ya, inspeksi diri, keluhan, transportasi, fasilitas distribusi berdasarkan kontrak, dan dokumentasi. Nah, ada yang tambahannya. Ketentuan khusus bahan obat, ketentuan khusus produk rantai dingin, narkotika, psikotropika, dan prekursor. Saya akan bahas fokus pada produk rantai dingin. Ya, karena nanti teman-teman siap-siap kedinginan nih. Untuk produk rantai dingin, apa aja sih yang harus teman-teman siapkan? Inilah yang disebut dengan cold chain management, pengaturan rantai dingin, pengelolaan rantai dingin. Nah, kalau kita lihat skemanya, sistem rantai dingin itu harus ada guidelines dan SOP, harus ada prosedur ya. Lalu harus ada SDM-nya yang qualified. Ya, artinya teman-teman paham betul apa sih yang harus dilakukan di pengelolaan sistem rantai dingin. Lalu ada fasilitas dan peralatannya, kira-kira seperti apa. Nah, sengaja saya ambil yang rantai dingin, karena di sini ada monitoring suhu yang ketat. Jadi kalau teman-teman bisa menguasai fasilitas peralatan rantai dingin, insya Allah ya, nanti untuk yang tidak perlu persyaratan dingin, teman-teman bisa lebih mudah mengadopsi. Lalu ada validasi dan kalibrasi, dan audit internal dan eksternal. Nah, ini ada regulasi dan standarnya. Apa yang diterapkan oleh Badan POM itu sesuai dengan persyaratan global. Good Distribution Practice for Pharmaceutical Product ya dari WHO. Lalu ada guidelines on the international packaging and shipping of vaccine. Ya, ini karena rantai dingin lebih banyak ke arah vaksin ya. Temperature sensitivity of vaccines dari WHO ya, dan ada technical report series ya, ini mengenai model guidance for the storage and transport of time and temperature sensitive pharmaceutical products ya, salah satunya vaksin. Good practice guide untuk cold chain management, ini dari ISPI ya. Lalu ada dari Badan POM, jadi Badan POM sendiri ini sudah mengadopsi global guidelines ya, dan ada ISO. Nah, saya coba cuplik dari peraturan Kepala Badan POM mengenai CPOB, mengenai cold box dan sistem pendingin. Jadi yang harus teman-teman ingat, ada pembagian temperatur secara umum. Ya. Cold room untuk suhu 2-8. Freezer suhu biasanya minus 25 sampai minus 15 atau di bawah itu ya. Nah, jadi cold room dan freezer room itu mampu menjaga suhu yang dipersyaratkan, dilengkapi dengan sistem auto defrost. Apa sih yang disebut auto defrost? Yuk teman-teman, ada yang punya pandangan nggak? Apa sih yang disebut auto defrost? John, Dava? Ada pandangan? Faikal, ada pandangan? Apa sih yang buat auto defrost?
Mungkin kalau autodifrost sendiri lebih ke kayak sistem di pendinginnya itu yang yang mencegah buat terbentuknya bunga es gitu sih Pak. Bunga es yang tidak diinginkan gitu. Ya, yang diinginkan kan bunga bang ya, bunga es mangga ya. Kenapa nggak boleh, Dava? Yang boleh, yang diinginkan cuma bunga bang, kenapa bunga es nggak? Ayo, bantu deh temannya, Sandia. Saya bunga atau bunga es, bunga bang pasti ya. Kenapa bunga es nggak boleh? Saya nggak pernah tahu sih, cuman mungkin mungkin udah ya Pak, kalau misalnya bunga es kayaknya potensi ada apa cover jadi yang bakteri dan lain-lain yang bisa Oke, saya lengkapi ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita harus konsisten dalam penyimpanan suhu 2 sampai 8, jangan lebih dingin ya. Nah, itulah kenapa ada auto defrost. Artinya kalau dia terlalu banyak bunga es, dia akan suhunya terlalu ekstrim ya. Oke, kita terusin ya. Nah, cold chain product, nanti teman-teman ke depan akan banyak menemukan produk baru khususnya biologicals ya. Kalau pharmaceutical atau chemical itu tablet, sirup ya, itu banyak lah sekarang. Tapi tren ke depan pharmaceutical product itu akan banyak berkembang vaksin, antisera, produk darah ya, insulin, kit diagnostik, antibody monoklonal. Kita akan bicara masalah biologicals yang menjadi tren medicine ke depan, dan itu handlingnya perlu rantai dingin karena itu protein ya, banyak biologicals itu yang mengandung protein, dan kalau dia terlalu dingin beku dia akan rusak proteinnya dan itu akan tidak memberikan efek yang diinginkan ya. Nah, jadi produk rantai dingin ini dapat rusak, menjadi tidak aman, berbahaya bagi kesehatan. Nah, jadi itulah tadi kenapa perlunya defrost ya, Sandra ya. Oke, kita terusin. Sistem rantai dingin ini adalah kegiatan yang dirancang untuk menjaga produk rantai dingin dalam rentang suhu yang disarankan. Tuh, jadi rentang suhu yang disarankan, makanya tidak boleh banyak bunga es. Ya. Tujuan sistem rantai dingin meminimalkan kesalahan dan kerusakan produk. Ya. Nah, jadi teman-teman ke depan nih, teman-teman yang kerja di pabrik biologicals, yang nanti menjadi distributor juga yang akan laku tren ke depan adalah produk-produk biologicals ya. Ini harus dipak pada suhu yang direkomendasikan. Nah, jadi kenapa sistem rantai dingin penting? Sekali lagi bisa rusak karena paparan panas, dingin yang berlebihan, ya, cahaya yang berlebihan. Ya, jadi bisa karena panas, dingin yang ekstrim, dan cahaya yang ekstrim itu bisa merusak produk. Ya. Nah, kalau udah rusak, teman-teman akan repot nih untuk menanggulangi penyakit, terutama wabah, ya, vaksin yang tidak dipercaya, tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ya, sekarang aja dengan isu halal itu sudah membuat coverage imunisasi itu rendah banget ya di Indonesia. Apalagi kalau sampai ternyata nanti produk-produknya teman-teman salah handling nih di lapangan, ya masyarakat akan tidak percaya pada produk farmasi. Nah, oke, kita cek apa aja sih karakteristik vaksin yang harus kita kuasai. Ada yang sensitif terhadap dingin. Nih contohnya ya, kolera, heksavalen, pentavalen, hepatitis B, tetanus, difteri tetanus, ya, pertusis, ya. Lalu ada sensitif terhadap cahaya, BCG, measles itu campak ya,
Rubella itu juga sejenis campak dari Jerman ya. MR, measles rubella, mumps, ini gondongan ya. Nah, jadi ini sensitif terhadap cahaya. Sensitif terhadap suhu ini sebetulnya rangkuman ya. Kalau yang paling sensitif itu adalah polio vaksin oral. Itu yang paling sensitif to heat ya. Jadi dia harus dalam kondisi dingin. Lalu influenza, ada grup C, ada grup D, ada grup E, ada grup F. Berarti ini lebih tahan terhadap suhu panas ya. Kalau ini nggak tahan terhadap suhu panas. Nah, teman-teman mungkin belum dapat teknologi biologicals ya, tapi di sini kenapa dia dingin terhadap sensitif terhadap dingin? Karena di sini menggunakan adjuvan ya untuk pengikat zat aktifnya. Nah, jadi kalau dia nanti pada suhu yang frozen, si adjuvan ini akan menjadi beku dan nanti begitu dingin kembali itu akan berbentuk kristal, makanya berbahaya ya. Nah, ini sensitif terhadap dingin. Sensitif terhadap cahaya ini kurang lebih bentuknya, formulanya untuk yang tidak stabil ya. Yang tidak stabil pada bentuk larutan juga umumnya vaksin tidak stabil terhadap cahaya. Nah, ini 2 poin yang tidak stabil terhadap cahaya dan tidak stabil dalam bentuk larutan. Solusinya apa sih, teman-teman? Yuk, punya pandangan nggak? Yang sensitif terhadap cahaya harus gimana? Yang sensitif, yang tidak stabil pada bentuk larutan harus gimana? Yuk, farmasis. Ayo. Dava gumam-gumam sendiri. Ayo. Apa gimana menurut Dava solusi dari seorang farmasis? Kalau ada yang nanya, Mas, ini kok tidak stabil bentuk larutan harus gimana? Mas, ini kok ada yang sensitif terhadap cahaya harus gimana? Logika aja. Izin jawab ya Pak ya. Mungkin kalau sensitif terhadap penggunaan bentuk larutan sendiri, mungkin bisa dibuat dulu dalam bentuk sediaan yang kering kayak sejenis kayak mungkin sistemnya kayak dry syrup gitu ya. Jadi kayak dibuat dalam serbuk gitu. Jadi penambahan pelarutnya belakangan saat mau digunakan. Terus kalau misalnya sensitif terhadap cahaya itu bisa di untuk kemasannya dibuat lebih terlindung dari cahaya gitu, entah dari kemasan primernya maupun nanti penambahan kemasan sekundernya seperti apa gitu. Oke, makasih Dava. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan, kenapa sih ada yang diisikan dalam botol coklat? Nah itu tadi jawabannya. Kok nggak botol bening aja sih? Kenapa botol coklat? Nah, jadi teman-teman bisa jawab, itu untuk mengurangi ketidakstabilan terhadap cahaya. Kenapa sih harus bentuk beku kering? Iya, supaya bisa tahan lama penyimpanannya. Karena kalau dalam bentuk larutan, kestabilannya tidak bisa tahan lama. Ya, itu logika yang teman-teman bisa pegang untuk nanti kalau ditanya saudaranya atau ditanya konsumen ya. Oke, ini peta dari vaksin yang sensitif terhadap suhu ya. Jadi kalau di sini kita lihat yang paling sensitif itu ada di sini, termasuk polio ya. Nih, jadi kalau kita lihat yang warna kuning nih liquid, yang ini berarti kalau bentuk liquid dia bisa stabil ya. Tapi kalau dia freeze dry, nah yang ini yang biru dia nggak stabil nih dalam bentuk larutan, makanya harus dibeku keringkan supaya bisa disimpan, expiration date-nya bisa lama ya. Begitu mau digunakan baru dikasih pelarut. Nah ini yang liquid ini cukup stabil
ya. Nah ini peta kalau nanti teman-teman menghandling vaksin, ya. Jadi mana yang perlu teman-teman pertahankan suhunya supaya tidak kena paparan panas. Ini yang ada di atas ya, heat sensitive. Nah, sekarang personelnya. Nah, ini yang teman-teman harus kuasai. Personel yang menangani produk rantai dingin. Contohnya vaksin, tapi bukan hanya vaksin. Ke depan teman-teman banyak berkembang produk-produk biologicals ya. Di situ ada antibody monoklonal, ada serum, ada stem cell, ada macam-macam ya. Teman-teman harus mengenal, memahami karakteristik produknya. Contohnya vaksin. Yang tadi, yang ini ya, teman-teman harus paham mapping ini sehingga nanti handlingnya bisa pas. Nah, lalu SOP-nya, teman-teman prosedurnya harus teman-teman kuasai, harus dapat pelatihan, dan teman-teman banyak logika yang teman-teman harus mainkan. Ya, jadi nggak boleh ngandelin AI, teman-teman ya. Di sini banyak professional judgment yang teman-teman harus kuasai. Nggak bisa cuman searching, cari jawaban di AI, nggak bisa. Ya, teman-teman kuasai betul prinsip-prinsipnya, lalu teman-teman sebagai seorang farmasis dituntut professional judgment, teman-teman harus seperti apa. Ya, nah pelatihannya nanti peraturan perundangan, CDOB, prosedur tertulis, monitoring suhu, ya, respon terhadap kedaruratan dan masalah keselamatan. Ini nanti akan jadi poin untuk case study. Ya, ada beberapa real case yang saya sudah siapkan. Nanti teman-teman dibagi kelompok. Ada berapa kelompok ya di kelas ini untuk mata kuliah ini, Mbak Martina? Ada berapa kelompok? Eh, 8 kelompok gimana, Pak? Saya ngikut aja, saya ngikut yang sudah ada. Supaya praktis, nggak usah bikin kelompok baru. Ya. Oke. Sebelumnya pernah ada dan 8 kelompok, Pak. Oke, kita ngikut. Kita ngikut aja. Nggak usah bentuk yang baru, ya, yang sudah ada aja 8 kelompok ya. Oke. Nah, karena saya dapat tugas untuk ngasih materi ini, lalu ada studi kasus ya. Studi kasus di nanti pertemuan ketiga, kalau nggak salah Mbak Martina, betul ya? Iya, Pak, 2 minggu lagi, Pak. 2 minggu lagi ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke peralatan dan fasilitas sistem rantai dingin. Ya. Nah, tadi kita sudah lihat ada distribusi ke tingkat nasional, ya. Maka di tingkat nasional di pusat itu harus ada freezer room, ada chiller atau freezer, cold box, ada kendaraan yang disertai pendingin. Lalu ada tingkat intermediate, ini didistribusikan ke provinsi, kabupaten, kota, ya, tingkat 1, tingkat 2. Lalu ada yang tingkat peripheral, ini yang sudah eceran lah ya, ke puskesmas, posyandu. Itu perlu ada chiller, cold box, vaksin carrier. Nah, ini area penerimaan dan pengepakan. Penerimaan produk dan pengepakan ini dilakukan di tempat terpisah supaya nggak ada criss cross ya, nggak ada mix contamination ya. Jadi harus terpisah antara penerimaan dan pengepakan. Nah, jadi teman-teman nanti kerja di distributor harus menyiapkan area penerimaan dan area pengepakan. Terlindung dari paparan panas dan cahaya langsung. Ya, karena bisa merusak kestabilan produk. Nah, ini sarana penyimpanan. Ada cold room 2-8, ada freezer room di bawah minus 20 derajat Celcius. Ya. Nah, jadi teman-teman yang nanti kerja di distributor, di pabrik, ataupun nanti di eceran, kalau masanya teman-teman ke depan itu banyak biological product, teman-teman harus
kuasai gimana sih handling dengan cold room dan freezer room. Nah, sarana penyimpanan ini ada yang chiller bukaan atas ya. Jadi kalau teman-teman bayangkan aja deh di supermarket ya, es krim biasanya dibuka ya dari atas gitu ya. Atau daging dan lain-lain buka dari atas, ini bukaan atas ya. Ada freezer room. Nah, freezer room ini yang hati-hati. Kecelakaan kerja di sini harus diwaspadai. Bisa saja personel ini terkunci di dalam dan ini fatal ya. Nah, kemudian yang jadi persyaratan terdapat jarak antara chiller freezer dengan dinding. Ya, hati-hati, nggak boleh rapat dengan dinding. Satu stop kontak untuk satu chiller atau satu freezer. Ini ketentuan ya, jadi supaya kalau nanti stop kontaknya rusak, nggak semuanya freezer rusak. Ya. Sirkulasi udara yang baik, tidak langsung terkena sinar matahari. Kualifikasi peralatan ada IQ, OQ, PQ. Ini kurang lebih sama ya pemahamannya. Udah dapat belum teman-teman di CPOB tentang IQ, OQ, PQ? Mbak Martina, udah dapat belum materi IQ, OQ, PQ? Tapi paling sekilas aja, Pak. Sekilas, oke. Saya refresh kalau gitu ya. IQ itu memastikan peralatan digunakan dan dipasang telah memenuhi spek installation qualification. OQ, operational qualification, seluruh peralatan yang terpasang beroperasi sesuai spek. PQ, performance qualification, sistem yang dibangun beroperasi secara optimal. Oke, itu teori. Sekarang pengertiannya seperti apa sih, John? Monitor? Halo, John. Johnnya kemana ya? Ya Pak. Halo? John? Monitor? Iya Pak. Oke. John pakai motor nggak ke kampus? Enggak Pak. Enggak. Bayangkan pakai motor aja lah ya. Biar cepet. John, Iya. kalau John beli motor, ada spek yang John inginkan ya. Misalkan motornya roda 2 lah ya, kalau roda 3 nggak maco. Roda 2, terus trail, rodanya trail gitu ya. Warnanya biru. Nah, itu yang disebut IQ, Installation Qualification. Jadi begitu John terima kiriman motornya, dicek bener nggak roda 2, jangan-jangan roda 3 gitu ya. Lalu warnanya biru nggak? Rodanya trail apa enggak? Oke. Nah, sekarang John lakukan OQ untuk motor itu. Kira-kira apa yang John lakukan untuk OQ? Operational Qualification. Halo. Ada yang mau bantu John? Kira-kira apa sih harus dilakukan dalam aspek OQ? Jonesa, mau bantu John? Sama-sama John soalnya. Mungkin mesinnya nyala gitu nggak Pak? Saya juga Yes. punya motor soalnya. Bayangkan punya motor deh, ada yang ngasih motor ke Jonesa. Jonesa minta roda 2 trail warna biru. Nah, begitu datang itu IQ, Installation Qualification. Ya. Lalu OQ, silakan Jonesa, kira-kira pandangannya apa? Logikanya apa yang Jonesa lakukan untuk melaksanakan Operational Qualification?
Menurut saya, misalnya yang operational qualification mesinnya nyala atau enggak. Tapi kalau yang Oke, performance qualification bisa dikendarai sebagai motor atau enggak. Gitu. oke, iya. Jadi Jonesa cek mesinnya nyala apa enggak, klaksonnya nyala apa enggak, gitu ya. Terus lampunya nyala apa enggak. Nah, itu operational qualification. Jadi ketika teman-teman memesan mesin, cek spesifikasinya sesuai enggak, itu IQ. Ketika teman-teman ingin ngecek fungsinya, itu OQ. Ketika teman-teman ingin melaksanakan benar enggak ini tahan lama, bawa ke jalan tol, highway, high speed, 3 jam, 3 hari berturut-turut, masih bagus enggak? Itu PQ. Ya. Kalau teman-teman udah nangkep, saya nggak akan ceritain terlalu detail ke depannya. Jonesa nangkep? Nangkep, Pak. Oke, saya anggap nangkep ya. Nah, jadi ini beberapa pengadaan fasilitas dan peralatan. Jadi teman-teman ketika pemesan nanti peralatan untuk penyimpanan suhu dingin, ya teman-teman cek speknya, luas dan volume ruangannya berapa, suhunya berapa, 2-8 atau -20, persyaratan fisiknya, jenis dan ukuran pintunya, mungkin warnanya juga, dimensinya, gitu ya, persyaratan refrigerasinya, sistem kontrolnya, keamanan, pemantauan, operasi dan layanannya. Lalu kualifikasi instalasinya, ini yang teman-teman lakukan. Seperti tadi, Jonesa dapat motor, Jonesa harus cek sesuai nggak dengan pemesanan, roda 2 apa roda 3, lalu warnanya biru atau yang lain. Teman-teman lakukan kualifikasi instalasi untuk ruang penyimpanan rantai dingin. Lalu kualifikasi operasional, nyalain mesinnya, nyalain lampunya, cek klaksonnya, itu yang dilakukan untuk kualifikasi operasional ya. Ini yang teman-teman lakukan, ada identifikasi status kalibrasinya, pengujian fungsi panel kontrolnya, menguji sistem alarmnya, ini yang dilakukan untuk operational qualification. Terakhir, kinerja, kualifikasi kinerja. Jadi apa sih yang teman-teman harus cek motor yang tadi sudah datang dan sudah berfungsi, cek bawa ke highway, ngebut, kecepatan maksimum selama 3 jam masih konstan apa enggak, 3 hari berturut-turut masih konstan apa enggak. Mapping suhu full load-nya, pengujian efek buka tutup pintunya. Ini karena ini akan dilakukan nanti bertahun-tahun nih. Efek buka tutup pintu itu rusak enggak, ada masalah enggak dengan suhunya. Ya, ini yang teman-teman lakukan untuk performance qualification. Nah, lalu ada akses kontrol. Akses kontrol ini memasuki area dan ruangan penyimpanan produk. Ini harus dilengkapi dengan akses kontrol. Nih ya. Jadi pakai sidik jari petugas atau pakai kode tertentu. Karena yang boleh masuk itu yang sudah authorized, yang terdaftar dan terlatih. Dan hak akses ini nggak boleh dipindah tangankan. Ya, misalkan John tadi sudah punya akses kontrol, lagi nggak monitor, Jonesa tolong ambilin, nggak boleh. Kenapa Jonesa? Kira-kira menurut Jonesa atau menurut John tidak boleh dipindah tangankan? Karena belum tentu kinerjanya sama, belum terkualifikasi yang sama gitu untuk Ya, belum tentu trainingnya dapat semua. Belum tentu kesehatannya sudah memenuhi syarat. Karena masuk ruang dingin loh. Ya, masuk ruang dingin itu harus kesehatannya prima. Ya. Karena teman-teman nanti ada beberapa APD, alat pelindung diri yang teman-teman harus selalu pakai. Nah, ada power generator. Ini untuk mempertahankan suplai listrik. Di kita seringkali kalau mengandalkan PLN, nggak bilang-bilang ya PLN-nya, sorry buat teman-teman yang ada orang tua atau ini di PLN, suka nggak bilang-bilang tuh matiin listrik.
gitu ya, karena ada perbaikan di gardu mana. Nah, jadi teman-teman untuk distributor harus punya power generator. Nah, dan alat pelindung diri tadi, karena belum tentu Jonesa dan John itu punya kesehatan yang prima sama ya, jadi harus pakai alat pelindung diri. Sarung tangan ini melindungi paparan suhu dingin, goresan pada saat kerja. Jaket ini juga harus yang tahan dingin ya. Sepatu kerja ini sepatu safety shoe. Ya, karena kalau bekerja dengan barang-barang kan bisa saja nanti ada resiko ketimpa dusnya atau ketimpa barang-barangnya ya. Nah, yang teman-teman harus aware juga adalah pemantauan lingkungan dan kesehatan keselamatan kerja ya. Jadi kesehatan keselamatan kerja itu di semua distributor, di semua fasilitas layanan farmasi yang menyimpan produk farmasi itu harus ada APAR, alat pemadam api ringan ya. Harus ada pest control, ini untuk mencegah kerusakan barang karena ada tikus, ada kecoa gitu ya. Dan ada indikator aktivitas. Nih, indikator aktivitas kira-kira apa sih? Ada yang mau berpandangan? Karena Ragita, pandangan Kana apa ya untuk ini indikator aktivitas buat apa sih? Ini ada lampu nyala nih di cold room. Kalau menurut saya indikator aktivitas untuk memantau kayak aktivitas apa aja yang terjadi di situ. Oke, ada yang mau lengkapi? Alia? Alia mau lengkapi nggak? Kenapa perlu ada indikator aktivitas? Untuk mengetahui Sorry, kurang jelas, Alia. Bisa diulang? Apakah suara saya terdengar jelas, Bu? Udah, silakan. Untuk mengetahui aktivitas di suatu ruangan, jadi tidak bertabrakan dengan yang lain. Jadi orang lain yang di luar ruangan itu tahu kalau di dalamnya sedang ada aktivitas. Ya, jadi supaya menghindari orang terkunci di dalam, ya, sedang ada orang di dalam. Karena ini terkait dengan K3 kesehatan keselamatan kerja, ya. Jadi teman-teman bisa ngecek nanti jangan-jangan di dalam itu masih ada teman kita yang masih lama di cold room. Nah, sekarang kita masuk ke prosedur penyimpanan. Teman-teman ketika menerima produk, ini contoh aja ya, vaksin contohnya ya, teman-teman harus cek betul ketika nanti teman-teman terima produk farmasi. Apakah produk ini disimpan di suhu di bawah minus 20, atau di suhu 2-8, atau di suhu ruangan. Ya. Nah, ini contohnya pelarut vaksin itu jelas di suhu ruangan. Untuk karakteristik tertentu harus di minus 20 atau kurang dari minus 20. Nah, ada yang suhu 2-8, tidak boleh minus. Tidak boleh minus karena tadi dia pakai adjuvan yang kalau dia sampai beku, disimpan, teman-teman salah nyimpen ini di minus 20, maka akan beku dan begitu nanti dicairkan kembali itu terbentuk kristal. Dan itu berbahaya bagi pasien. Jadi teman-teman harus cek rekomendasi penyimpanannya. Nah, ini rekomendasinya ya. Untuk vaksin polio ini yang tadi paling sensitif terhadap panas ya. Nah, untuk yang lain-lain ini 2-8. Jadi nanti di distributor provinsi
di distributor kabupaten kota, di pelayanan kefarmasian, itu kira-kira masa simpan vaksinnya berapa lama. Nah, di distributor pusat, teman-teman harus perhatikan penyimpanannya. Dan ini persyaratannya tidak boleh disimpan langsung di lantai. Ya, harus ada jarak. Harus ada palet. Nah, ini namanya palet. Ya, tidak boleh langsung disimpan di lantai. Untuk semua produk farmasi tidak boleh langsung disimpan di lantai, tapi harus di atas palet. Dan kalau ini 3 tingkat, maka teman-teman perlu alat bantu forklift. Ya. Nah, ada beberapa professional judgment yang tadi ya, tidak bisa mengandalkan AI. Teman-teman sebagai farmasis harus punya professional judgment. Mau disimpan di mana oral polio vaccine, OPV? Mau disimpan di mana BCG? Mau disimpan di mana tetanus, difteri? Ya, kalau teman-teman tadi sudah paham mapping dari rekomendasi suhu, nah teman-teman bisa lihat nih, kalau ditempatkan sumber dinginnya di sini, maka teman-teman bisa simpan produk yang paling aman, yang paling butuh dingin, itu di dekat sumber dingin, ya, polio. Nah, tapi untuk tetanus, sekali lagi ini yang tadi 2-8 acuvan gitu ya, ini harus jauh dari sumber dingin, karena kalau dia sampai beku, maka akan ada kerusakan proteinnya, ya. Nah, ini ada nih, letakkan vaksin heat sensitif dekat dengan sumber dingin. Artinya di sini vaksin yang perlu dingin banget, ya. Letakkan vaksin yang freeze sensitif jauh dari sumber dingin. Freeze sensitif karena kalau dia beku, dia akan menjadi kristal. Nah, ini yang teman-teman tidak akan dapatkan ini di AI. Teman-teman harus punya professional judgment sendiri ketika ada di lapangan. Nah, untuk penyimpanan produk, area penyimpanan harus bisa memisahkan produk baik dan produk yang expired, ya. Dan ini harus ada batasnya. Kita lihat ya, teman-teman, ini yang produk yang harus dipisahkan, yang rusak atau yang expired. Dan di kerangkeng ya, ini harus dikunci kerangkengnya, supaya tidak ada oknum yang nanti ngambil, ini kan sudah nggak akan dijual nih, aku ambil aja lah. Tidak boleh ada yang ngambil, ya. Jadi ini harus dedicated area untuk produk expired atau produk rusak. Oke. Sekarang professional judgment teman-teman, ya. Ini ada prosedur umum penyimpanan produk rantai dingin. Ya, yang paling atas, mana sih yang menurut teman-teman yang benar? Yang kiri atau yang kanan? Ini terkait dengan kerapatan susunan dan sirkulasi udara. Nih, ini yang kiri ya, ini yang kanan. Dalam konteks kerapatan susunan dan sirkulasi udara, kalau dari sisi efisiensi ruangan, teman-teman bisa paham, oh ini aja dipadatkan, gitu ya, efisien nih ruangan. Yuk, sekarang menurut teman-teman sebagai seorang profesional, mana sih yang benar, kiri apa kanan? Ada yang mau coba? Lutfia mau coba? Menurut saya Pak, karena dari gambarnya sendiri kalau dilihat dari sirkulasi udara memang lebih bagus yang kiri. Tetapi karena ini berkaitan dengan produk rantai dingin, mungkin lebih tepat yang kanan. Makasih ya. Mau ada yang nambahin? Kalia? Monitor Kalia?
Lutfiah tunjuk temennya untuk ini untuk menambahkan menurut Lutfiah yang kanan. Oke, ada temannya yang mau bantu Lutfiah bisa minta bantuan, tanya teman. Yuk, sebut nama Lutfiah. Sandi aja. Sandi. Monitor. Sandia ya? Menurut Sandia gimana? Yang benar apa kanan? Kalau saya mempertimbangkan situasi udara Pak. Kalau misalnya di situasi udara kayak sebelah kiri deh, karena dia lebih lebih berjarak untuk adaptasi dari atas. Oke. Terima kasih ya Sandia. Oke ya teman-teman, jadi yang benar itu Sandia ya. Kalau kita bahas mengenai cold chain, teman-teman harus paham bahwa ini harus ada sirkulasi udara di dalam cold room ya. Dan ini sirkulasi ini bisa lebih lancar untuk yang tidak rapat penyimpanannya. Kalau terlalu rapat, apalagi menyentuh dinding, maka sirkulasi udaranya hanya di permukaan aja, nggak masuk dia ke dalam. Oke ya. Sekarang case kedua, keberadaan bunga es. Bunga es ini menunjukkan adanya suhu yang dingin. Misalkan kita mau simpan yang di suhu dingin, tapi kan nggak semuanya pada suhu dingin. Oke. Pada kasus yang kedua, mana yang lebih benar penyimpanannya? Lutfiah masih penasaran nggak? Kalau menurut saya ini yang kiri Pak, karena yang kanan gambar bunga esnya lebih banyak. Oke. Jadi yang benar adalah tidak ada bunga es, ya. Tapi suhunya terjaga. Bunga es harus dihindarkan karena dia akan ngedrop terlalu cepat suhunya. Oke. Lutfiah tunjuk temannya deh. Jangan Sandia lagi. Stella Pak. Siapa? Stella. Monitor. Stella, monitor. Halo. Gak nyaut, Mbak Lutfiah. Tunjuk yang lain. Bapak, punten. Menurut saya itu yang kiri, karena yang kanan itu terlihat lebih terlalu rapat, nggak ada ruang. Kalau yang kiri masih ada ruang gitu, Pak. Yang kiri masih ada ruang, betul. Tapi di sini konteksnya penempatan vaksin dalam fasilitas penyimpanan, ada ruang dan ada identitas, ya. Nah ini kiri yang benar. Oke, dilanjut ya, Stella ya. Yang bawah fasilitas penyimpanan vaksin isinya, ya. Mana yang benar, kiri apa kanan? Stella, gimana? Kalau menurut saya yang kiri, karena yang kanan itu kelihatan ada yang kecil tuh lebih ditaruh di bawah. Sama kalau yang kanan lebih tersusun rapi aja sih Pak, sesuai kategori. Yang kiri, ya maaf. Yang gambarnya kiri juga kurang jelas ya. Jadi di sini ada barang lain, makanan minuman yang disimpan. Teman-teman, ini real case ya. Teman-teman akan lihat nanti kalau kerja di distributor kabupaten kota atau di pelayanan kefarmasian, baik itu puskesmas di kecamatan atau di mana, karena keterbatasan
ruangan dingin, nyimpan tuh sama minuman mereka gitu ya. Nah itu yang nggak boleh ya. Kita harus strict pada profesionalitas, nggak boleh nyimpan produk farmasi bareng makanan minuman atau barang lain, walaupun terbatas suhu tempat penyimpanannya. Ini real case ya. Oke. Kalau terkait dengan kemasan vaksinnya, kalau menurut Apsari Maratus monitor. Yang kiri Pak, karena itu sudah rapi. Kalau yang kanan itu berantakan, dia tidak tersusun. Ya, oke. Yang benar yang kiri. Tapi konteksnya gini, Apsari, harus dengan boxnya. Penyimpanan vaksin, obat-obatan harus dengan boxnya. Nggak boleh dilepaskan. Berantakan memang gitu ya. Tapi intinya, substansinya harus dengan boxnya. Walaupun misalkan dalam box ini isinya 10 vial, 10 botol. Yang 5 botol udah dipakai, udah dibuang. Tinggal 5, nggak boleh dikeluarin, disimpan begini. Atau tinggal 2, atau tinggal 1, nggak boleh. Tetap disimpan 1 botol itu dalam kemasan dusnya. Ya, hati-hati ya teman-teman, ini sering terjadi real case karena keterbatasan suhu dingin, storage suhu dingin. Udahlah biar efisien, ini tinggal 1 botol, menuhin, dilepasin dusnya, dibuang, nggak boleh. Oke. Dampak kesalahan penyimpanan vaksin atau obat-obatan lain bisa rusak ya akibat terpapar suhu dingin, panas atau cahaya. Kalau vaksin rusak, ini yang turun apa nih? Gambar yang turun apa nih? Benedikta Andrea, monitor. Ini yang turun apa nih? Kalau vaksin rusak. Atau produk biological rusak. Apa yang turun? Pak, mungkin efektivitasnya turun. Ya, potensinya turun. Mungkin aja nggak beracun ya, Benedikta, tapi nggak ada potensi, jadi impoten lah ya. Kan kasihan, udah disuntik, dicubit gitu ya, sakit dicubit, nggak ada potensi. Ya, jadi ini yang nggak boleh ya, potensi vaksin menurun, impoten tuh nggak boleh. Nah, terus apa lagi? Kemasannya rusak karena kelembaban berlebih. Kalau kemasan rusak, maka semua informasi jadi nggak jelas dibaca dan tertukar. Jenis atau nomor batch-nya pun nggak boleh tertukar, apalagi jenisnya gitu ya. Nah, jadi yang tadi kesalahan yang real case teman-teman yang didapatkan di lapangan seperti ini real case, teman-teman harus hindari banget ya, karena masalah ini. Oke. Nah, sekarang kita bicara mengenai vaksin yang diduga rusak akibat adanya paparan suhu beku. Ya, tadi kita sudah lihat ada vaksin atau ada produk biologicals yang nggak boleh disimpan pada suhu ekstrim dingin karena dia mengandung acuan. Kalau dia sampai beku, ketika cair lagi akan mengkristal dan itu bahaya kalau disuntikkan. Ya. Jadi ada yang namanya shake test. Ini teman-teman perlu ketahui ya. Membedakan apakah vaksin ini yang diduga rusak ini masih baik apa enggak. Nah ini prosedurnya. Jadi vaksin ketika kita terima katanya ini pernah terpapar suhu ekstrim, beku. Benar enggak ya? Ini udah cair lagi nih. Nah teman-teman lakukan ini. Ada yang dibekukan sampel yang dikontrol ya. Jadi ini sebagai kontrol sampel. Dibekukan, setelah beku biarkan mencair, ambil vaksin yang diduga rusak tadi ya. Lalu kocok selama 10-15 detik, diamkan dan amati endapan kedua vaksin, bandingkan antara sampel kontrol dan sampel tes. Contoh gambarnya ini. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman
mendapatkan vaksin yang sudah pernah beku, ketika dikocok, dia akan cepat mengendap. Nih kelihatan, ini yang jelas pernah beku. Karena sudah terbentuk kristal dan ini cepat mengendap. Tapi kalau yang masih baik, ini masih suspensi. Suspensinya masih bagus. Ya, ini tidak cepat mengendap. Nah, ini artinya boleh digunakan. Yang ini, yang kiri, sudah pernah freeze, sudah pernah beku, dan acuannya sudah membentuk kristal. Ini kalau disuntikkan, ini bahaya ke pasien. Dan ini tidak boleh digunakan. Nah ini ya, jadi yang cepat mengendap, itu berarti sudah terbentuk kristal. Dan yang masih suspensi dengan baik, ini masih bagus. Ya, ini shake test ketika teman-teman mendapat laporan, Pak, selama pengiriman pernah beku. Nah, teman-teman lakukan shake test. Nah, ada open file policy yang tadi Dava bilang kalau yang tidak stabil, dia freeze dry, tapi harus dicairkan dulu, harus dilarutkan dulu. Nah, setelah dilarutkan, dia hanya bisa 3 jam masa pakainya untuk BCG, untuk campak hanya 6 jam. Karena setelah lewat 6 jam, potensinya sudah turun. Sudah kasihan kalau disuntikan ke bayi, tidak akan memberikan imunitas yang baik gitu ya. Nah, ini beberapa vaksin file policy. Kita sekarang masuk ke pemantauan pemeliharaan produk rantai dingin. Yang namanya produk biologicals harus disimpan pada suhu yang direkomendasikan. Pertama, kalau ada yang terpapar suhu dingin ekstrim bisa rusak, ada yang terpapar suhu panas potensi bisa turun. Ya, jadi ini sistem monitoringnya harus tercatat secara digital. Nah, ini ada ilustrasi alur cold chain. Ada yang cek harian, cek bulanan, lalu kita analisa annual statistik, kemudian dari manufakturer kirim ke airport ya, distribusi dengan pesawat. Nanti di central store ada lagi monitoring untuk apakah vaksin ini atau produk biologicals ini masih baik atau enggak. Nah, ini beberapa perangkat monitoring suhu vaksin. Ya, kita bahas satu-satu. Ada penyimpanan di distributor provinsi ya. Itu ada alarm yang bisa menunjukkan bahwa suhunya tidak sesuai. Mungkin ada aliran listrik yang mati atau generatornya tidak bekerja. Ini ada visual alarm. Ada temperatur indikator dan ada recorder. Nah, grafik recorder yang baik adalah yang stabil konstan seperti ini. Tidak melewati batas yang harus ini ya 2 sampai 8 ya. Karena ada tadi yang kalau sampai di bawah 2 dia beku akan rusak proteinnya. Ada yang kalau lewat suhu yang direkomendasikan potensinya bisa turun. Jadi yang baik adalah grafik recorder yang stabil. Nah, termometer harus dikalibrasi ya. Jadi ini ada beberapa alat bantu untuk memonitor suhu ruang. Prosedur pemantauan suhu, teman-teman ini lakukan pemantauan suhu 2 kali sehari ya. Tapi harus dibantu dengan alat pemantau suhu yang terkalibrasi. Kalau kalibrasi alat itu berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Dava atau Haikal, kalibrasi alat ukur berapa lama? Masih mute.
Ada yang tahu nggak? Berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali kalibrasi alat ukur? Haikal? Iya Pak, ya Pak. Ya? Hmm, Ada yang tahu? bisa patut saya cek. Tahun sekali ya. Ya, tahun sekali. Untuk kalibrasi alat ukur itu setahun sekali. Oke, kita terusin. Ada yang namanya freeze alert. Freeze alert, kalau dia sempat beku, nah ini tidak dapat digunakan. Jadi yang namanya freeze alert itu untuk menyimpan produk-produk yang tadi tidak boleh sampai beku ya. Kalau ternyata sempat beku, ya sudah, alat ini bicara pernah beku. Nah ini ada yang namanya fax alert, ini untuk notifikasi alarm kalau terjadi suhu yang melonjak ya ke arah panas. Ada log tag ya untuk merekam paparan suhu. Jadi log tag ini disimpan pada box dan kemudian ketika kita terima maka log tag ini bisa kita sambungkan ke komputer untuk kita cek pemantauan suhu selama distribusinya sesuai syarat apa enggak. Nah ada yang namanya vaksin file monitor. Ini yang menarik. Ini untuk membantu para vaksinator atau para juru imunisasi ngecek apakah vaksin ini pernah terpapar suhu dingin apa enggak. Karena apa? Kalau terpapar suhu beku tadi bisa freeze ya, bisa rusak. Tapi kalau terpapar suhu panas, ini bisa potensinya turun. Nah ini yang disebut vaksin file monitor. Cara bacanya gimana? Yang kotak ini harus lebih muda dari yang lingkaran. Nah, jadi kalau selama penyimpanan, selama distribusi terpapar suhu tinggi, ini terjadi polimerisasi yang kotak ini sehingga akan membentuk warna yang lebih tua. Dan kalau yang sudah warna lebih tua begini, berarti sudah terpapar suhu panas, potensinya sudah turun. Ya. Nah, ini ada beberapa kategori. VVM 30 artinya vaksin ini dalam 30 hari terpapar suhu di atas 8 derajat itu masih oke. Tapi kalau VVM 2 ini 2 hari saja ini sudah tidak oke. Nah, bacanya ini ada disimpan di label vaksin namanya VVM, vaksin file monitor. Kalau warnanya masih muda, warna kotak masih muda daripada lingkaran, ini masih bagus. Tapi kalau sudah lebih tua, berarti dia sudah terpapar suhu panas, potensinya sudah turun, nggak boleh digunakan. Ya, nah ini arahnya seperti ini. Kalau dia sudah terpapar suhu yang tidak direkomendasikan sampai lebih gelap, artinya potensinya sudah turun. Nah, teman-teman juga nanti cek untuk kalibrasi dan validasi ya. Kalau yang namanya kalibrasi itu mengenai akurasi pengukuran. Makanya tadi akurasi pengukuran ini contohnya alat pemantau suhu atau termometer itu harus dikalibrasi tiap tahun. Ya. Validasi ini untuk menyatakan bahwa proses penyimpanan kita, proses pengapakan kita valid sesuai dengan suhu yang direkomendasikan. Nah, validasi ini perlu, kenapa? Karena supaya nyimpennya nggak terlalu rapat ya. Kalau terlalu rapat, nanti tidak bisa sirkulasinya baik. Tidak semua produk tersimpan pada suhu yang direkomendasikan karena sirkulasi udaranya tidak baik. Makanya perlu validasi. Nah, ini ada pemetaan suhu ruang penyimpanan rantai dingin. Kita simpan beberapa indikator atau sensor suhu untuk mengecek apakah sirkulasi dinginnya di ruang penyimpanan ini memenuhi syarat atau tidak, rata atau tidak. Nah, pemetaan suhu di ruang penyimpanan rantai dingin, ini ada beberapa prosedurnya ya, teman-teman bisa cek.
lakukan survei lokasi, tetapkan skenario penempatan sensor suhu, lalu harus dikalibrasi dulu si termometernya, penempatan sensor suhunya harus kita setting, lalu kita mulai rekam suhunya, akhir perekaman suhu kita verifikasi, dan kita olah datanya. Nah, untuk penyimpanan suhu dingin, kita lakukan evaluasi data dan tindak lanjut kalau ternyata ada beberapa yang hotspot atau cold spot, ya. Nah, jadi kita harus bisa mengidentifikasi mana sih yang tidak rata, yang lebih panas atau yang lebih dingin. Nah, validasi pengiriman, ada validasi statis, ada yang dinamis. Kalau statis, ini pakai box studi di tempat kita, tapi kalau dinamis, ini sampai ke kabupaten kota kita validasi. Nah, validasi pengiriman ini harus kita cek nanti beberapa konfigurasi penyimpanan. Nanti ada video yang kita lihat konfigurasi seperti apa yang baik dan valid gitu ya. Nah, langkah melakukan validasi pengiriman, siapkan boxnya, masukkan cold pack atau dry ice ya. Cold pack ya, kemudian masukkan dummy vaksin atau vaksin yang sudah tidak terpakai supaya ini bisa kita masukkan sensor apakah vaksinnya rata nggak suhunya gitu ya. Lalu nanti letakkan data logger, tutup box pengiriman, nah lalu kita kirim dan dimonitoring selama pengiriman dengan interval waktu tertentu ya. Nah, kemudian buka box dan data loggernya kita hubungkan dengan komputer untuk melihat selama pengiriman suhunya terjaga apa tidak. Lalu kita review proses validasinya. Nah, apa yang kita harus lakukan ketika terjadi penyimpangan suhu? Ya, teman-teman, penyimpangan suhu ini bisa terjadi kalau ngepaknya nggak benar. Maka kita harus ngecek, ini contoh tindakan yang teman-teman harus lakukan. Ya, teman-teman pelajari ini, ya, karena nanti akan ada studi kasus yang teman-teman harus bisa mengidentifikasi kira-kira penyebabnya apa aja. Nah, ini contoh penyimpangan suhu dan cara memperbaikinya. Untuk prosedur pemeliharaan harian, mingguan, dan bulanan. Kalau harian, monitoring suhu minimal 2 kali sehari tadi ya, sekali lagi. Dan hindari sering membuka dan menutup freezer atau chiller. Jika suhu sudah stabil, posisi termostat jangan dirubah. Nah, ini supaya nanti stabil. Yang mingguan ada pembersihan, ada pemeriksaan bunga es. Dan pemeliharaan bulanan ada pembersihan freezer atau chiller, cek fungsi-fungsi kalibrasinya, fungsi generatornya, dan lain-lain. Kita masuk ke distribusi dan transportasi produk farmasi. Ya. Nah, kita perhatikan kemasan produk rantai dingin. Ada wadah ini yang poliuretan, itu salah satu bahan yang bagus untuk menahan dingin. Gitu ya. Ada sistem pendingin, ada ice pack, ada dry ice. Nah, kemasan primer ini yang mampu melindungi produk dari kerusakan. Jadi memang si kemasannya jangan yang mudah rusak oleh suhu dingin. Ya. Lalu ada labelnya, isinya adalah informasi suhu, petunjuk penanganan, peringatan, nomor batch dan tanggal kadaluarsa, dan informasi kontaknya. Nah, beberapa poin penting. Bahan kemasan, teman-teman harus paham produk yang akan dikemas. Ya. Biological product itu ada stem cell, ada monoklonal antibody, itu kan harus disimpan pada suhu yang dingin. Pelabelannya jelas, ada pemantauan suhu. Nah, ada yang namanya sarana pembawa produk, ada yang aktif dan pasif. Yang aktif artinya ada energi yang dibawa untuk mendinginkan sarana pengiriman. Ini ada envirotainer. Teman-teman kalau lagi masa COVID kemarin, coba ikuti perjalanan pengiriman vaksin ya dari Sinovac China, lalu dari Pfizer Amerika gitu ya, dari AstraZeneca. Ini semuanya pakai envirotainer masuk ke pesawat.
Nah, kemudian masuk ke kontainer baru dikirim ke pabrik di Indonesia. Baru kemudian nanti dari pabrik pakai river truck. Ini juga pakai pendingin. Truk yang pakai pendingin. Ada yang lebih kecil namanya active vaccine carrier. Ini dari distributor ke unit pelayanan farmasi. Nah, kalau yang pasif, ini hanya kita simpan tanpa ada mesin pendingin atau mesin energi ya. Tapi hanya kita simpan cold pack. Ini ada cold box, ada passive vaccine carrier, dan shipping box. Nah, media pendingin saat pengiriman ada yang namanya dry ice. Tapi dry ice ini tidak semua negara merekomendasikan karena terkait lingkungan dan safety. Yang paling aman adalah menggunakan gel pack. Ya, ini ada isi cairan yang titik bakunya sangat rendah dan tidak mudah mencair. Nah, ini untuk mempertahankan suhu selama pengiriman di dalam box. River truck ini adalah kendaraan yang disertai sistem pendingin. Jadi ini pun divalidasi nih teman-teman, truk yang berpendingin ini divalidasi apakah aliran udaranya itu rata atau tidak. Ada yang 2-8, ada yang -20. Dan kalau kita perhatikan di sini ya, kelengkapan kendaraannya cukup banyak nih. Bukan hanya sabuk pengaman, ada APAR ya, sampai ke box refrigerator. Nah, sekarang kita masuk prosedur pengiriman. Standar baku pengiriman harus disertai dengan sistem VIVO atau VIVO, ya, disertai dengan VVM. Lalu ada pengeluaran harus dicatat pada form stok, ya, dan menggunakan kontainer yang sudah tervalidasi, yang tadi ya sudah terkalibrasi dan tervalidasi. Nah, pengiriman vaksin ini sesuai standar WHO. Kelas A ini yang paling sensitif terhadap panas, ya, itu oral polio vaksin. Yang B dan C ini yang lebih stabil, ya. Nah, pengiriman produk rantai dingin harus tervalidasi. Ya, jadi kita lihat di sini ada indikator suhu masuk, ada styrofoam sheet di sini, ada bubble wrap, ya, ada cold pack untuk mempertahankan dinginnya suhu di dalam, ada dry ice. Nah, proses pengiriman menggunakan kendaraan berpendingin, tapi teman-teman harus komunikasi dengan penerima barang sebelum melakukan pengiriman supaya mereka siap menerima. Jangan dibiarkan vaksin ini atau produk biologicals ini ketika diterima tidak segera dipindahkan ke cold room. Nah, distribusi vaksin pemerintah ini ada di sini ya. Ya, kita lihat ini sudah ada jalur darat dan udara, dan ini masih pakai jalur darat. Ke semua provinsi ini sudah terdistribusi dari mulai pabrik sampai ke konsumen. Untuk yang private dari pabrik menggunakan truk yang sudah tervalidasi ke distributor. Nah, disinilah teman-teman melakukan pemeriksaan, lalu penyimpanan dan pemantauan ruangan. Oke, ini ada langkah-langkah pengepakan vaksin, videonya teman-teman ya, coba dicermati betul. Berikut langkah-langkah pengepakan vaksin menggunakan. Suaranya kedengeran nggak? Muncul nggak? Terdengar, Pak. Terdengar. Teman-teman cermati ya, ini ada video untuk pengepakan vaksin. Untuk pengiriman dari distributor ke layanan kesehatan farmasi. Berikut langkah-langkah pengepakan vaksin menggunakan vaksin carrier. Siapkan vaksin yang akan dikirim, pastikan jumlah, jenis, nomor batch, dan expired date vaksin sesuai dengan dokumen pengiriman. Siapkan vaksin carrier yang akan digunakan, buka penutup vaksin carrier, masukkan sejumlah media pendingin ke
dalam vaksin carrier, pastikan jenis media pendingin sesuai dengan vaksin yang akan dikirim serta suhu yang disyaratkan, plus 2-8 derajat Celcius atau suhu minus 20. Masukkan vaksin dalam vaksin carrier, lalu letakkan satu buah data logger di atas vaksin. Pastikan data logger tersebut telah diaktifasi terlebih dahulu agar dapat melakukan perekaman suhu selama perjalanan. Tutup vaksin carrier yang sudah terdapat vaksin di dalamnya, lalu vaksin siap untuk dikirimkan. Oke ya, itu simulasi dari teori yang tadi kita masuk ke prosedur penerimaan ya, tinggal sedikit lagi. Nah, begitu teman-teman terima produk farmasi, maka yang harus teman-teman lakukan, cek kesesuaiannya, nama produknya, jumlahnya, kondisi fisiknya, nomor batch-nya, tanggal kadaluarsa, kondisi kemasan, ya, kondisi alat pemantauan suhu. Nah, ini yang untuk cold chain, dan kondisi VVM tadi, vaksin file monitor bila ada. Ini yang terkait dengan cold chain. Yang di atas ini yang secara umum. Nah, dokumen penerimaan contohnya seperti ini ya. Dan vaksin yang sudah diterima itu harus segera dipindahkan. Nah, makanya tadi harus info dulu teman-teman kalau mau kirim ke penerima supaya jangan datangnya tengah malam nggak ada orang, disimpan di luar. Nah, itu yang bahaya. Isi lengkapi dokumen pengiriman dan setiap penerimaan itu harus ditulis di catatan stok. Ya. Nah, ini pencatatan stok. Nanti teman-teman bisa cek apakah di tempat kerja teman-teman itu pakai FIFO atau pakai FIFO. First expire, first out, atau first in, first out. Ya. Dan harus ada pencatatan per nomor batch dan formulir catatan stok vaksin. Nah, kita masuk ke sertifikasi CDOB. Kalau nanti teman-teman kerja di distributor, maka teman-teman harus analisa kebutuhan CDOB dari sisi SDM-nya, tersedia apa enggak, pelatihannya ada apa enggak, materialnya untuk fasilitas storage, fasilitas ngepak, fasilitas distribusi, peralatannya, mesinnya, validasi dan kalibrasi, metodenya, ya harus ada pembentukan tim, kegiatan operasional sesuai SOP, dan ada koordinasi, ada support anggarannya, dan kemudian yang terakhir ada pengukurannya. Makanya perlu inspeksi. Nah, sertifikasi CDOB ada dibagi dua, ada yang CDOB baru, ada perpanjangan. Kalau distributor baru, ini ya 1-9. Kalau distributor yang sudah pernah sertifikat CDOB, 1-3. Ada riwayat kapak hasil pengawasan CDOB dalam 4 tahun terakhir. Nah, ada tata cara sertifikasi CDOB untuk PBF. Diawali dengan nomor izin berusaha ya. Lalu ada permohonan, ada sertifikasi CDOB, ini masuk untuk registrasi, ada pembayaran, mempersiapkan sarana, dan kemudian kita lakukan persiapan audit. Nah, tahapan penerbitan surat keterangan CDOB ini bagi instalasi farmasi pemerintah ya sampai stage 12. Ini hanya contoh aja prosedur kerja ya, ada SOP dari mulai penanganan pasca pelanggan, penanganan produk sampai pengelolaan rencana pengiriman, ada SOP-nya. Artinya semua aktivitas di distributor harus terdokumentasi. Kita lakukan self-assessment 9 bab sesuai CDOB dari mulai manajemen mutu sampai ke dokumentasi. Dan kalau terkait dengan vaksin atau biologicals, ada penanganan produk rantai dingin dan ada penanganan psikotropika. Nah, penyajian dokumen kita siapkan dalam folder terpisah supaya memudahkan audit. Nah, ini kita coba lihat CDOB untuk menghindari produk counterfeit atau pemalsuan produk. Jadi kalau teman-teman perhatikan di beberapa produk farmasi untuk parenteral, ampul ini sudah ada penandaan ya sesuai kemasan produk
dan ada penandaan badan ampul di print. Nah, ini untuk menghindari pemalsuan produk karena tidak mudah untuk memprint badan ampul, hanya si pabrik tertentu saja. Contoh lainnya segel pengamanan. Ini didesain kalau untuk vaksin di Bio Farma misalkan itu menggunakan ultraviolet, ya. Jadi ini bisa melihat apakah ada pemalsuan atau enggak. Karena kalau untuk segel yang biasa ini mudah dipercetakan, ditiru di percetakan. Dan yang sekarang diwajibkan oleh Badan POM adalah track and trace system. Pabrik itu harus menempelkan barcode yang berisi tentang otentifikasi vaksinnya atau produknya dan batch number-nya. Nanti dari pabrik setelah di-scan, kirim ke distributor juga di-scan, kirim ke distributor kabupaten kota di-scan sampai ke apotek dan mau disuntikkan ke konsumen ini di-scan. Nah, vaksin palsu pernah terdeteksi ketika tidak menggunakan barcode dulu ya. Jadi ada vaksin yang kemasannya diambil lalu dioplos, lalu dijual lagi. Nah, kalau menggunakan barcode dan harus di-scan, maka akan teridentifikasi bahwa vaksin ini pernah disuntikkan kapan dan di mana. Nah, jadi ada yang namanya 2 dimensi matrix code, isinya ini GTIN, ya, ada serial number-nya, ada informasi batch number dan expiration date di box-nya dan juga di file vaksinnya. Dan ini harus di-scan ketika akan disuntikan ke orang. Nah, jadi menghindari pemalsuan vaksin. Kalau produk yang sudah dipakai ini botol kosongnya dioplos, diisi kembali, bisa dijual lagi. Dan kalau kita scan berarti sudah terdeteksi bahwa obat ini atau vaksin ini pernah diberikan pada orang tertentu dan di mana dilakukan kapan. Nah, ini mitra PBF di setiap provinsi sekarang sudah diwajibkan untuk melakukan scan barcode. Ini hanya pengulangan ya teman-teman, jadi barcode tadi di-scan di pabrik, di Bio Farma untuk vaksin, lalu ditransportasikan di Dinas Kesehatan juga di-scan, lalu masuk ke kabupaten kota juga di-scan, ke puskesmas di-scan, dan ke posyandu ketika akan disuntikan ke konsumen juga di-scan. Nah, ini sudah menjadi kewajiban dari Badan POM bahwa semua produk ke depannya harus menggunakan track and trace system. Ini untuk kabupaten kota. Oke, terakhir hanya sedikit kita bahas mengenai narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi yang ada di CDOB. Karena ini terkait dengan produk spesial, pemasok itu harus dikualifikasi. Ya. Pemasok yang menyalurkan narkotik wajib memiliki izin khusus fasilitas distribusi atau industri farmasi yang memproduksi narkotik. Teman-teman tahu yang dikasih izin untuk narkotika distribusinya ke siapa? Ada yang tahu nggak? Ke Kimia Farma. Ya. Jadi nanti teman-teman kalau kerja di apotek, Kimia Farma itu ada penyimpanan narkotika. Ya, tapi kalau di apotek yang lain, kalau tidak diizinkan tidak boleh. Karena ini diterbitkan oleh Menteri Kesehatan izinnya. Oke. Dan ada kualifikasi pelanggar. Jadi si distributor ini memastikan penyaluran narkotika ke fasilitas distribusi lain, izin khusus penyalur narkotika atau instalasi farmasi pemerintah, nah IFP. Ya. Apotek, klinik, dan rumah sakit yang memiliki kewenangan menyalurkan atau menyerahkan narkotik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kalau narkotik itu kan disimpan di suhu kamar, tidak pakai cold chain. Yang ribet bukan masalah suhunya ya, yang ribet masalah regulasi dan pencatatannya. Nggak boleh hilang satu butir pun. Narkotika harus akurat, perhitungannya tidak boleh hilang.
1 butir pun. Oke, itu saja kuliah kita mengenai CDOB. Ada yang mau ditanya? Kalau minggu depan, siapa yang kasih kuliahnya, Mbak Martina? Pak Angga, Pak. Oke, jadi saya 2 minggu lagi ya. Iya, Pak. Oke, nanti saya coba kasih studi kasus, lalu kita bicara mengenai supply chain sebentar. Dan yang terakhir, kalau nggak salah, tentang studi kasusnya yang akan teman-teman